Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tika Arlina. Saya dari kelas BPI 3A, NIM terakhir saya 033. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Media BK. Di sini saya tertarik dengan tema cara mengendalikan emosi. Jangan lupa stay tune. Bye-bye. Cara mengendalikan emosi. Layanan informasi Media BK. Di sini yang pertama itu, kalian tahu nggak sih emosi itu apa? Nah, jadi emosi adalah suatu bentuk perasaan berupa reaksi seseorang terhadap suatu keadaan. Nah, emosi ini adalah perasaan yang intens di mana yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu serta merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian tersebut. Emosi dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, motivasi, dan tindakan seseorang serta berperan dalam mengatur perilaku dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Jadi emosi itu ada dua, emosi positif sama emosi negatif. Kalau emosi positif kebalikan dari emosi negatif. Emosi positif itu perasaan yang menyenangkan seperti bahagia dan gembira, termasuk sebagai emosi positif. Sedangkan emosi negatif itu perasaan marah atau perasaan tidak menyenangkan seperti sedih, cemas, takut. Jika perasaan negatif ini tidak dikendalikan, maka dapat menyebabkan perbuatan yang mungkin saja akan mengecewakan. Nah, di sini itu ada fungsi adanya dari emosi. Nah, jadi itu di sini tuh ada beberapa fungsi emosi tersebut. Nah, jadi fungsi emosi ini tuh sangat penting bagi kehidupan yang sangat memiliki peran dalam mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang pertama itu ada bertahannya hidup atau survival, yaitu emosi bisa dijadikan sarana untuk mempertahankan hidup. Dan yang kedua itu ada emosi sebagai pembangkit energi. Nah, yang ketiga itu ada emosi sebagai pembawa pesan. Di sini ada bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, jadi bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, ini di sini tuh ada beberapa. Yang pertama itu berhitung, dan yang kedua tarik nafas yang dalam dan lambat. Jadi ketika kita emosi, kita bisa menarik nafas terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu ada berolahraga agar emosi stabil. Jadi misalnya kita emosi itu kita bisa berolahraga agar emosi kita stabil. Dan yang keempat itu lakukan reaksi otot. Dan yang kelima itu cari kata atau frasa yang menyenangkan. Nah, biasanya tuh kalau kita emosi kita bisa cari di Instagram kayak quotes-quotes yang menenangkan kita. Nah, yang keenam itu ada kelola emosi dengan mendengarkan musik. Jadi semisal kita emosi, kita bisa mencari lagu atau musik yang bisa menenangkan atau meredakan emosi kita. Dan yang ketujuh itu ada kendalikan emosi dengan menyenangkan diri. Yang ke-8 itu berhenti sejenak dari aktivitas. Jadi sementara kita emosi, kita bisa berhenti dulu dari aktivitas yang kayak memungkinkan kita kayak berat gitu. Dan yang ke-8 itu ada lampiaskan dengan hal yang positif. Jadi yang ke-8 ini itu misal kita lagi emosi, kita harus melampiaskan itu sebagai dengan sholat atau juga kayak berdoa gitu, baca Al-Quran. Dan yang terakhir itu tuliskan kekhawatiran kamu. Jadi semisal kita lagi emosi itu kita harus kayak nulis di buku diary kayak gini-gini gitu. Nah, di sini ada marah boleh asal tidak. Jadi di sini kita boleh marah asal tidak dilampiaskan. Nah, yang dimaksud dengan dilampiaskan ini pada orang yang tidak bersalah atau berhubungan. Jadi semisal kita emosi, kita tidak boleh melampiaskan dengan orang yang tidak bersalah. Nah, yang kedua itu disalurkan. Nah, disalurkan ini itu lewat kekerasan atau merusak barang. Jadi semisal kita lagi marah itu, kita tidak boleh melewat kekerasan atau juga dengan merusak barang. Nah, yang ketiga itu dipendam.
dipendam itu seperti sampai saja dengan waktu bom. Nah, jadi semisal kita lagi marah, kita tidak boleh dipendam karena itu bisa mengakibatkan kejadian yang fatal. Nah, yang terakhir itu dilakukan. Di mana yang dilakukan ini di situasi, kondisi atau tempat yang tidak tepat. Di sini juga ada pokok kecerdasan emosional. Jadi di sini itu pokok kecerdasan emosional itu ada 5. Nah, yang pertama itu kita kesadaran diri. Di mana kesadaran diri itu kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan serta nilai-nilai diri sendiri. Dan yang kedua itu mengelola emosi. Jadi, mengelola emosi ini keterampilan dalam mengelola dan mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga itu motivasi diri. Motivasi diri ini kemampuan untuk memotivasi diri kita sendiri dan menetapkan tujuan yang dapat memberikan makna dan kepuasan. Dan yang keempat itu empati. Nah, di mana empati ini kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta memberikan dukungan yang sesuai. Dan yang terakhir ini ada keterampilan sosial. Jadi dari keterampilan sosial ini kita bisa kemampuan berinteraksi, dari berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, termasuk dalam membangun hubungan dan bekerja sama. Urgensi EQ. Urgensi EQ ini ada beberapa. Nah, jadi untuk menjadi seseorang yang sukses tidak hanya dibutuhkan inteligensi yang tinggi, tapi juga mempunyai kecerdasan emosi. Nah, EQ tidak berbatas pada usia kita, karena kita selalu punya kesempatan untuk meningkatkan level kecerdasan kita. Nah, di sini juga itu ada keterkajian antara IQ dan EQ. Nah, kalau yang IQ, Anda bisa membantu dan Anda juga masuk perguruan tinggi, tetapi kecerdasan emosional alias EQ lah ini yang akan membantu Anda mengatasi stres dan emosi saat menghadapi ujian terakhir. Nah, IQ ini dan EQ adalah secara bersamaan dan akan paling efektif saat keduanya saling membangun satu sama lainnya. Jadi, meningkatkan EQ tidak kalah dengan penting dengan IQ.